Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita mau melaksanakan kuliah ini jamnya lulus jam 11 ya. Iya Pak, nanti ada KI jam 12. Tidak apa, sebentar cepat. Melanjutkan bahasan kita terkait dengan pengetahuan hukum. Memang kita mempelajari kulit-kulitnya. Ya. Ini Zoom saya. Iya. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang hubungan hukum ya, jadi hubungan hukum itu bisa dilakukan dengan apapun. Hak terkait dengan sejarah atau pembagian dari hukum itu, hukum di negeri kita, hukum formal kita itu ada istilah hukum dua jenis hukum. Ada jenis hukum pidana dan hukum perdata. Ya, apa yang dinamakan hukum pidana? Ya terkait dengan molimo. Nah, ini kita pelajari. Yang pertama terkait dengan hukum pidana. Pidana itu pokoknya urusannya sampai kejahatan sama orang apa secara umum ya, semua limo lah nih orang Jawa itu madat, minum, membunuh dan sebagainya. Kalau perdata itu terkait dengan administrasi misalnya. Kayak misal kasus ijazah Jokowi itu termasuk perdata sih. Pidananya apa? Mungkin pemalsuannya, sebagai itu pidananya. Tapi terkait kesalahan administrasi atau tanggalnya keliru atau itu perdata. Itu secara umum ya. Tapi kita yang pelajari secara teori, pengertian daripada hukum pidana itu menurut Pak Mulyanno, hukum pidana itu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan sebagai itu, menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan, mana yang dilarang, yang disertai ancaman sanksi berupa pidana. Sanksi ini pidana itu biasanya di penjara. Kalau perdata mungkin denda. Ini bersifat melanggar seperti criminal acts. Jadi hal-hal yang menurut kriminal, melanggar HAM dan sebagainya itu biasanya tergantung masuk pidana. Nah, menentukan kapan dan mereka itu telah melanggar larangan-larangan yang dikenakan dijatuhi hukum pidana sebagai diancam oleh criminal liberty atau criminal responsibility atau criminal law atau criminal material. Nanti ada tindak pidana, ada yang memalsukan, membohong dan sebagainya, menipu orang itu sehingga menghilangkan hak seseorang itu bisa dikatakan pidana. Kriminal law itu ada. Ya, kriminal law itu berarti ya hukum tentang kriminal, hukum pidana itu bisa. Jadi kriminal itu bisa mencuri, bisa menghilangkan, bisa menipu dan sebagainya. Nah, menentukan cara bagaimana pidana itu dilaksanakan apabila orang itu disangka telah melanggar larangan tersebut. Nah, hukum acara pidana masuk lalu. Nah, hukum pidana itu bisa juga diartikan di Pompe mengatakan semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan yang seharusnya dijatuhi pidana, apakah macamnya pidana itu. Bisa juga tergantung, ya bisa perdata bisa menjadi pidana. Ya itu mah kalau ijazah palsu, fotonya diganti. Nah, itu kan pidana baru. Asalnya perdata, kasus dokumen kan, administrasi. Tetapi ada mungkin pembakaran atau menghilangkan, itu akhirnya masuk pidana. Nanti ada ranah pidananya, ada ranah. Nah itu biasanya sanksinya jelas, sanksinya bisa di masuk penjara atau denda sekali. Makanya kadang hukum di perdata korupsi itu bisa ini kan awalnya perdata, menipu data akhirnya menghilangkan, menguntungkan, tinggal merugikan negara. Sehingga dia kena denda, ya kena hukum, ya seperti itu. Iya, TPPU dan umum. Ada TPU khusus ada. Nah, hukum pidana ini kesemuanya perintah dalam larang-larangan yang diadakan negara tersebut nestapa. Barang siapa yang tidak menaatinya, maka peraturan akan menentukan menjatuh hukuman. Jadi pengertian hukum itu kan memang di awal. Ya, di awal pemahaman kita tentang hukum itu kan tidak ada pengertian secara komprehensif, artinya tidak bisa memuaskan soal tergantung penafsiran. Makanya
hukum di Indonesia itu ono hakim ya, ono pengacara nih, ono penuntut ya. Ini karena penafsiran. Dalam kajian kita sebenarnya juga ada namanya penafsiran hukum. Jadi ada yang sing tekstual, aliran-aliran macam-macam. Hakim itu kan koyo pangeran ya kan. Makanya hari ini kalau ada di membaca media sosial atau mendengar video-video pendek itu, biarlah hakim berjalan sesuai dengan adanya. Tetapi bagi politik hukum, ada jenenge wong ya. Iya nek pangeran kena diintervensi, kena kan. Tapi nek menungso bisa juga diintervensi. Makanya banyak kasus-kasus kemarin penegak hukum di negeri kita yang kena penegak hukum. Kemarin kan ada yang temukan hakim MA, di rumahnya ada uang hampir 1 triliun berapa? Ya, 900 juta yang kos itu loh ya. Iku oleh duit amplop itu lho wompokno, sakjane wong iki jujur, duit delok wompokno. Karena apa? Dia seperti malaikat, seperti Tuhan deh, menentukan nasib seseorang. Misalnya Sheila ini dihukum mati atau dihukum seumur hidup atau di penjara 2 tahun atau 3 tahun, itu kan tergantung penafsiran dari hakim itu. Lah, penafsiran hukum itu tergantung pada aliran. Kalau kemarin kita mengatakan ada kontinental, ada Anglo-Saxon dan sebagainya, itu aliran-aliran Eropa modeling ini, ini. Kalau ini menekankan lebih banyak. Kalau hukum Islam misalnya, kenapa ketika orang mencuri itu menurut hukumnya pangeran mesti ini dipotong tangannya? Tapi kenapa di negara-negara ada yang dipotong, ada yang enggak? Apalagi di Indonesia. Bunyi hukumnya, bunyi sanksinya pasti ada hukuman minimal 2 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara dengan denda sekian, potong tahanan. Itu adalah biar mendekati sebuah keadilan. Karena apa? Mungkin setiap kejahatan, tidak semua kejahatan itu dilakukan secara, dan seharusnya orang yang dikenai hukum sanksi itu adalah orang yang dia sudah tahu, dia tahu dan paham, tapi dia melaksanakan, maka dia wajib dihukum. Tapi dia karena tidak tahu, ya bisa juga dimaafkan, atau hanya hukumnya tidak sama dengan ketika awakmu wis ngerti iku lampu merah kok cek terabasai sih. Nah, itu kan berarti dia salah. Padahal awakmu misalnya kabur sing kon ngawur kok terabasai. Ya Allah, aku dhewe ibu nek adikku darurat, adikku saiki ngono kan lah. Akhirnya aku panik, wis gak ngerti lampu merah tak bayetno ae. Lho ngene iku ya apa? Apa kena awam misal wis kon ketilang kon. Ya apa? Lupa ya Allah Pak, aku lho gopo Pak. Iya, kan ngenyang ngono. Alasan. Oke. Nah, pembagian hukum pidana itu ada 2. Hukum pidana itu juga ada jenisnya, ada hukum pidana material atau hukum pidana, atau bisa juga hukum pidana formil, hukum acara pidana. Di ono sing iku mau ono intervensi akhirnya ono tidak dilanjutkan atau dimaafkan oleh si penuntut. Misalnya korbannya Reza, pelakunya Sheila. Lah karena mungkin Sheila itu akhirnya oke lah, saya menyadari oke Pak, maafkan, saya juga dicatat. Nah, proses hukum tetap berjalan. Perbuatan hukum itu pidana ini diartikan sebagai perbuatan yang dilarang, disebut dalam satu undang-undang adanya ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Artinya ada undang-undang yang mengatur itu. Nah, nek kan aturannya ya kok sih, tapi walaupun merugikan orang ya. Misalnya sonhorek, di sisi lain itu hiburan, di sisi lain itu merugikan kesehatan, merugikan orang-orang yang barangkali ada yang sakit. Nah, tetapi undang-undangnya belum mengatur secara eksplisit. Ada yang melarang bahwa sonhorek dilarang, misalnya. Belum ada. Tetapi hukum yang lain saya juga terkait dengan etika, dengan sopanan, dengan ketentraman bisa juga
Makanya pengacara itu atau jaksa atau penuntut umum itu bisa mencari celah-celah. Karena hukum itu kalau damai polisi ketika penyidik itu kan ada penyidik, ada penyelidikan. Ya, penyidik itu biasanya polisi. Itu cek ndelek perkara, gur jelas aturannya, pasal piro. Tapi saya yakin di kepolisian dia sangat kaya hukum. Sama dikenekno pasal apa kenek ngono. Dan nah, perbuatan hukum itu bisa juga sehingga mengatakan kelakuan yang diancam pidana dalam melawan hukum adanya kesalahan yang mampu mempertanggungjawabkan. Artinya cakap hukum, wis masalah jelas anu jelas. Lumeh wong cenare cilik ya pemane. Wong stres atau ibu-ibu. Kadang kan ibu-ibu kan repot ya. Ras terkuat. Wis nek satu jalur nerabas saya. Nek kadang waya minggir keneng ngono minggir pinggir tapi melawan arus. Ya apa ning ngono. Ada perbuatan hukum kelakuan dalam perbuatan bersifat melawan hukum yang kesalahan bersangkutan sehingga patut dipidana. Jadi nek Nur Van Famel orang yang dikatakan perbuatan pidana itu kelakuan dalam undang-undang, artinya wis diatur dalam undang-undang. Jadi ketika itu diproses secara hukum formil, ono aturannya jelas. Nah nek gak jelas, ya kaya Gus Nur Sugi itu, aku lho undang pasal di sing anu, aku dihukum. Sampe ning lho sak jenenge ya gak jelas pasalnya, tapi gak jelas. Sampe ning ngruwet, ngare resah. Kegaduhan, akhirnya kan itu. Engko sing paling parah-parah men ya pasal karet. Hasilnya ono pasal karet kan. Pasal karet itu biasanya pencemaran nama baik atau kan. Di pasal-pasal yang sebenarnya cukup dimaafkan aja lah wong perkara ngono ae. Mosok kon dipicicili tok gak trimo. Ya boleh, kayaknya boleh diatur. Tapi bagi kelas-kelas tertentu memang masalah rek. Nah, ini kelas-kelas kayak biasa itu gak masalah ya. Misalnya awakmu Reza Budarene nawabrak nyureh tarik sekolah jadi. Nek awakmu biasa gak masalah, tapi misalnya nek awakmu Reza anak Bupati Mojokerto nyerempet arek sekolah, viral kan? Wah, mau anak Bupati kok. Ada juga perbuatan hukum hukum sing diarani perbuatan hukum itu adalah mereka kelakuan yang bertentangan dengan hukum, artinya diadakan karena pelanggar bersalah, ancaman bersalah yang dapat dihukum. Artinya ya kena dihukum. Bahkan kan ingat nggak di media sosial saya pernah melihat artis Sivilia. Ya, Kota Solo itu kan kena kasus narkoba, tapi dia iso manggung deh. Dia iso musisi. Loh, kok iso? Nah, karena dia punya tanggungan keluarga yang harus kabeh. Tapi ya apa? Ya akhirnya boleh tapi dengan cara sikile dipasang GPS, dijaga, apa. Itu mungkin perlakuan pelanggaran pidana yang dari kayak misalnya di manggung gitu tetap balik. Yo balik ya nang sel gak boleh. Tapi mungkin kadang ya gak ngerti ya bayar ya ono anune ya. Ah coba boleh sih. Pengalaman di penjara ya apa sih? Kan ada perlalu ditahan kok. Delon pejabat sing ditahan ambek wong ra jelas ditahan. Iya. Gone CJ ya. Bayar. Mana keluarnya pejabat? Ya boleh tapi ya ada pengawasan sebagainya. Tapi ya sakjane ya gak oleh. Justru adanya sanksi hukum itu kan orang biar apa ya istilahnya kapok lah ya apa lah nek biar jerah.
Tetapi nek hukum gimana makanya mau dihukum guyon. Gak apa-apa misalnya kayak Roy Suryo, ya mohon maaf. Ini bisa juga proyek rek. Terus gak apa-apa aku dihukum, tapi kan aku ono bayaran, keluargaku ditanggung. Artinya proyek wis kon tak bayar 200 miliar Gifrun Indonesia. Terus apa akhirnya dilakoni, elek-elek dilakoni. Bagi celatu wong sak Indonesia seperti aku kan bayaran. Nah, bayaran teko YouTube, bayaran teko sing pemesan proyek. Tujuan daripada hukum pidana itu menurut aliran klasik itu agar melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Sakjane lapo sih kok ate hukum pidana di penjara kan? Cek kapok kan tujuannya. Artinya melindungi masyarakat yang lain biar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Mentang-mentang kon kuat gede, paling Cina kalah-kalahi. Itu agar tidak ada kesewenangan. Tidak ada hukum rimba. Ngomong hutan kan hukum rimba. Siapa yang kuat, siapa yang jadi. Harapannya adalah melindungi segenap masyarakat dari hak-haknya. Makanya hak asasi itu sebenarnya tidak bebas, tetapi ada batasan hak orang lain yang harus dipenuhi. Jadi asas larangan berlaku surut itu ya langsung masuk undang-undang itu kan aturan tiga undang-undang. Mestinya ono yang namanya hukum pidana itu ketika dia sudah melanggar terus ya ono aturan itu idealnya. Nah nek aturane ya piye? Misalnya kamu membunuh tapi gak sengaja rek. Nah, misalnya awakmu kecelakaan. Tapi nek berhubung kan hukumnya pokoknya awakmu misalnya yang sering terjadi ini. Sampean pakai motor. Terus ini awakmu nggo ngomong mobil. Sing disalahno tetap segede. Meskipun yang salah yang motor. Nah, itu ada penegakan seperti itu. Artinya tingkat risikonya bisa juga seperti itu. Mosok mau kecelakaan itu disengaja. Tak tabrak ini. Justru yang dihukum itu yang makanya tadi saya katakan orang yang perlu dihukum itu adalah mereka yang sebenarnya sudah sadar tahu aturan dan itu tapi dilanggar. Tapi karena kan tidak tahu, sebenarnya nggak boleh dihukum sebenarnya. Kebanyakan orang kita atau kita sendiri hukum di Indonesia kan banyak. Kadang kan kini aku ngerti hukum nek kena perkara kan baru tahu nek itu ternyata ada hukumnya, ada undang-undangnya gitu loh. Nah, itu. Larangan berlaku surut ini ada pengecualian dalam berbagai ketentuan, misalnya pasal nasional pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga pasal 18 Undang-Undang tentang otonomi daerah, ada undang-undang itu bisa juga ada ketentuan ya, oleh berlaku surut yang ngomong kebijakan pemerintah, misalnya terkait dengan program-program yang menjadi program nasional. Yuk nasional itu sama undang-undangnya MBG apa kok kota Mojokerto kok belum berjalan karena perdanya belum ada sehingga anggarannya belum bisa di-cover oleh pemerintah daerah, sehingga dibuatkan perda dulu baru tapi ada ketentuan memang misalnya ada bencana ini Sumatera, anggaran kebencanaan mungkin pemerintah daerah provinsi yang ada di Sumatera itu ada, tapi mungkin karena gak ngerti nih menekon bencana banjir gede ini kan nggak tahu dianggaran 500 miliar karena singkat jelas yo non budgeter lah, ternyata bencana lu gowet deh yo gak cukup kayak 500 miliar samu gede ya, maka itu harus ada ketentuan sehingga pemerintah daerah juga bisa mengeluarkan atau biasanya dianulir dengan edaran. Yang ini bencana nasional COVID misalnya, semua anggaran negara dipotong 20% untuk COVID untuk bencana.
Itu contoh-contoh ketentuan pemberlakuan sebuah, atau bisa juga larang-larang yang lain. Jadi pemberlakuan hukum itu kadang memang nek ngomong yang lain ya sudah diatur ya. Nek urusan molimo kan jelas. Wong mateni itu kan mesti semua suku, semua agama, semua negara ya gak setuju ketika orang penghilangan nyawa, penghilangan itu kan tidak dihukum kan. Ono kon nek dihukum tambah oleh ganjaran. Ya nek mateni setan ya. Di agama kan juga macam-macam. Misalnya Anda membunuh cicak, kita menurut agama kan boleh. Ada yang mensunahkan, ada yang tidak boleh dibunuh, misal kucing itu oleh kadang-kadang yo mesti kadang jengkelno anu. Tapi contoh-contoh hukum. Nah, pasal 28 contohnya di Undang-Undang Negara kita, hak untuk dituntut dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang terkait dengan dikurangi dalam keadaan itu ya. Undang-Undang nomor 39 misalnya tentang setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana kecuali berdasarkan suatu peraturan undang-undang yang sudah ada sebelum tindakan hukum itu dilakukan. Jadi di pasal 18 Undang-Undang nomor 99, wah gak boleh tuntut, ini kan aturan ya, gak boleh. Ya berarti ya apa ya ini keberuntungan ya. Jadi gak oleh mari ngaplok mau golekno dikene peraturan bisa. Harus ada undang-undangnya dulu. Rambu-rambune wis ana dhisik, baru kok terapos atau opo gurung liwat kene arek ditutup Mojosari pasangan rambu-rambune kene ya. Ya enggak boleh. Ini ada aturan yang tentang itu. Kemudian di Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengendalian hak asasi manusia. Ini bisa berlaku surut. Asal pertama, pelanggaran hak asasi manusia yang berat terjadi sebelum diundangkan undang-undang ini diperiksa diputus oleh hukum pengadilan HAM dulu ad hoc. Berarti ini ditentukan dulu apakah ini melanggar HAM atau tidak. Ini melanggar HAM baru diproses. Bisa seperti itu. Atau bisa juga pengadilan HAM ad hoc itu koyok kasusnya, ingat nggak PSSI Arema gitu. Kanjuruhan. Itu kan apakah melanggar HAM atau pelanggaran itu. Di polisi untuk menertibkan menggunakan expired bisa. Ya sapa rek. Di sisi lain polisi kan menjalankan tugas. Di sisi lain arek-arek jan yo ngawur ngono. Lagi ya apa hak dari penegak hukum, dia juga menjalankan tugas. Dia menjalankan perintah. Apa salah ketika dia menjalankan? Ya dihukum polisi. Ada kondisi itu misalnya polisi menengahi 20 tahun di Jarno, ya salah. Ditandangi salah. Makanya hukum HAM itu biasanya penegak hukum itu sering diancam tentang hukum. Misalnya kok sela tadi contoh terawabas lampu merah, maru sela dawabat. Pak bayangin Pak, kira-kira nek sampean posisi kaya aku piye Pak? Engko nek anak adikku mati ya apa Pak? Sopo sing ngono? Misalnya gara-gara aku telat misalnya seperti itu. Makanya polisi itu ada moto presisi. Artinya dari sisi kemanusiaan, dari sisi hukum harus nek misalnya hukum tegakno ya kok mlotok kon sepeda kamu kudu helman kon. Ya. Padahal hakikat hukum penggunaan helm itu kan untuk keselamatan, bukan untuk hukum kan, bukan untuk polisi kan.
untuk dirimu. Tapi kenapa kamu ketika nduk kampung gak helman terus ditilang gak gelem? Nah, Pak desa ono kelas sing ngatur tentang ini kan jalan umum. Perkara di aspal gak di aspal terserah wong di dalam umum. Ternyata faktanya di situ ada yang menggunakan jalan itu ya ono pengendara mobil, ono motor, kecuali jalan khusus. Kemudian, nah itu ya undang-undang apa ini anti terorisme dan putusan MK. MK membatalkan ketentuan surut undang-undang anti terorisme yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Ini contoh undang-undang yang berlaku surut. Undang-undang kita tidak mengatur itu, artinya lebih dari itu bisa juga, tetapi bisa juga hukum itu bertentangan dengan undang, akhirnya dibatalkan. Ada yang seperti itu lah luar negeri ya, yang begini. Kak, ya pada itu mang loh, saya contoh sederhana ya. Sampean yuk daerah sampean, kecamatan atau desa kelurahan itu, ini awak muriwari itu kan helman, helman pedan kan masih roh polisi penegak hukum kan gak dicekel. Ya itu karena presisi, karena paling arek kene dhewe kecuali nek ngombo apa galu-galan atau balapan. Tapi kan sakjane ning ngomong hukum, setiap pengendara jalan umum harus menggunakan helm. Tapi kenapa nggak ditilang? Ya tilang sedia pol saya kayak Pak. Ada koyok kasus yang sering dulu tuh pernah nangani di Trowulan, PPST, ngerti ya PPST? Jati Pasar, Trowulan. Itu kan masyarakat Jati Pasar itu lalu lintas menyeberangi itu kan jalan raya, jalan nasional, embo miring lu, itu helman. Nah, aku pada lu kena pos polisi, lalu pos polisi yang menegakkan hukum ditilang, protes orang kampung pun, aku mau Jati Pasar Pak, aku pengen nyabrang dulu nang desa, protes akhirnya boleh rame deh. Ngomong ya apa nih ini? Omah itu nek nggo rada kota, nek koyo misale nggo Kemlagi, nggo Dawang, ya dijarno ae. Cuma nek nek waya razia, waya operasi Semeru, operasi lilin yo helmono atau paling tidak secara etika nek sampean kudu nang polsek yo helmono nek ojo kaeleman ngono nek aku penegak hukum e. Nek nggo desa-desa kan helman gak apa-apa kan? Itu contoh. Katanya. Nah, ada kalanya hukum itu seperti itu. Oke. Nah, penafsiran itu ngomong penafsiran. Penafsiran hukum dan analogi. Nah, penafsiran itu bisa secara otentik, artinya asli. Kepiye maneh rek? Mosok menolong. Jenenge wong setiap orang kan ono khilaf e. Nek bahasane agama kan ono khilaf lupa. Penafsiran itu autentik, gramatikal itu sesuai dengan teks ya. Gramatikal bahasanya. Nah sampeyan padha mek nada bentak ambek nada lagu kan beda. Jadi ucapan itu ada yang kata-kata diiringi musik, ada kata-kata yang tidak diiringi musik, ada kata-kata yang ada intonasi, kan nada itu kan beda maknanya. Pergi, tapi nek nyentak, nek mencicil, pergi kamu. Apa maknanya? Itu penafsirannya ya apa? Berarti saya dalam kondisi emosi, saya kondisi marah, gitu. Baik, pergi kamu. Pergilah kasih. Lah ini tadi apa? Ya sel ini kita di nenek penafsiran ini ku. Apakah bisa dikatakan sebagai kata tindak pidana? Jadi pergilah kasih, pergilah kamu. Minggat konsel piye? Nek wong Jawa kan minggat to. Bukan aja apa nek ngono. Tapi nek bapak mau mencicil minggat menyekel duit, minggat kon. Wor. Wis kilo BPKB ini sertifikatnya minggat kon. Ya siap. Siap Pak Budaya.
Tapi minggat nduk. Minggat kok nek ngono. Gak temen iku. Minggat temen nek nangis. Ya, seperti itu ya. Tujuan daripada hukum pidana itu macam-macam. Kalau secara modern, ya melindungi masyarakat dari kejahatan, kayak penipuan, misalnya kalau kemarin itu di kasus Mojokerto ada kepingin anaknya sukses masuk polisian, bayar 200 juta, lewat iki channel iki. Kalau pembinaan ternyata terakhir bodong, nuntut nanti terusan. Atau bisa juga tuku kaplingan. Sawal kan sertifikat asal utuh ya, dipecah-pecah. Nanti dengan harga 60 juta all in is atas nama pembeli. Ternyata tidak. Nah, atau yang lain-lain banyak. Jadi harapannya tujuan dari hukum pidana itu melindungi masyarakat dari kejahatan. Yang namanya manusia kan macam-macam ya, untuk mendapatkan menu itu kan dengan cara yang baik, ada yang cara lama, ada yang cara instan atau seperti itu. Ada kalanya ini kepingin soge, ya nyambut gasing melanggar hukum titik cepet gitu. Nah, ya cepet temen mana masuk orang pemerintahan. Jadi kalau sampai ini adalah calon-calon koruptor gitu. Iya Pak, saya digituin. Masuk IP ini jadi korupsi lagi. Itu jadi sakjane nek ngomong di Indonesia uang katakanlah anggaran APBD Kabupaten Mojokerto 3 triliun misalnya. Itu sakjane nek kanggo wong sing pengusaha besar kan nggak besar. Tapi bagi kita masyarakat kecil, gede rek. Sehingga ndolek duit nang pemerintahan yo gampang ngono ya. Sehingga banyak orang yang berinvestasi jabatan untuk mendapatkan jabatan. Mosok dadi lurah sampe entek 500 juta. Terus bayarannya piro nek dihitung ya. Ngono. Mosok dadi bupati sampe entek 100 miliar. Terus bayarannya bupati no piro, mau 5 juta piro. Iku lah haji pokok Pak. Nah SPPD nih Pak. Belum korupsinya Pak. Pelan-pelan. Yang resmi itu ya gajinya mungkin presidennya gajinya piro sih, kakak bisa ke juta ya. Iya. Tapi tunjangannya berapa? Operasionalnya berapa? Sampai per bulan ono sing 1 miliar. Masih bupati yang ngono. Gajinya 5 juta 6 juta. Tapi semua kebutuhannya kan dipenuhi, tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan untuk proposal, untuk kegiatan dinas dan semua kehidupannya sudah ditanggung oleh sampai bajunya gitu, anggaran busana ada. Oh iya Pak. Iya lah. Sampai makan, rekreasi itu ada. Mobil aja untuk mobil dinas, untuk mobil keluarga ada. Ada anggaran rumah tangga. Makanya PNS itu ada juga kan tunjangan anak. Kalau PLS itu kan ASN kan ono tunjangan lauk pauk, tunjangan anak, tunjangan itu dok. Tapi ini pejabat ada tunjangan struktural atau tunjangan fungsional. Semuanya ada tiap. Jadi ada itu makanya yo kalau DPR gaji ini piro sih kan? Nah, tapi kan ya ini aja, artinya tunjangan yang lain banyak. Saudara saya itu kan ada yang DPR juga. Lah, saya ini pokirnya 500 juta atau 2 miliar. Itu pokir itu dana yang dikhususkan pos anggaran yang diliwat DPR. Artinya program kegiatan ke masyarakat yang diliwat aspirasi DPR bil pos itu. Jadi iso intervensi. Aku duwe konstituenku di wilayah Mluto gawe masjid ya musala gawe TPQ. Iso liwat kene. Aku ngomong dinas sosial, tolong masjidku iko sampean bangun. Ati duwe koyo duwe pulsa. Punya pulsa di pemerintah APBD 500 juta. Ada memang aku. Iku nek ngomong ngono gitu.
Nek di masyarakat, itu mah kita kembali lagi ke hukum pidana. Tapi nek kadang kan kayak abal-abal. Nah, di negara kita ada istilah KUHP, Kitab Hukum Pidana. KUHP kita di negara kita ini ngomong sejarah. Ini masih produk zamannya Hindia Belanda. Jadi kitab hukum pidana KUHP itu ada dualisme hukum pidana atau putusan Raja Belanda tahun 1866 di Eropa, ada autonomi ini tahun piro. Di Warburg atau putusan ini juga macam-macam karena produk Hindia Belanda. Kalau di negara kita VSI zaman Jepang ini juga mempengaruhi hukum-hukum formilnya. Makanya kemarin ketika ngomong sejarah hukum itu banyak didominasi pemikiran-pemikiran zaman Belanda di Indonesia loh ya. Makanya banyak istilah-istilah hukum di negara kita itu bahasa Belanda. Nek sistem pemerintah itu banyak dari jajah Jepang, kolonial Jepang itu yang banyak. Dia sejarahnya. Ada yang KUP zaman kemerdekaan. Ini peralihan Undang-Undang 1945 aturan kedua, segala badan negara yang peraturan yang ada masih berlaku belum diadakan dalam Undang-Undang Dasar. Jadi zaman pasca kemerdekaan izin tas negara berdiri kan kurang perangkat hukum ya. Masih menggunakan hukum pidana produknya Hindia Belanda. Makanya ono penjara, ono apa kan ganane londo kan. Rata-rata LP yang lama-lama itu ya masih kelihatan Belanda. Jadi hukum ono sing dikalungi bal besi, ono dirantel. Itu kan zaman-zaman Belanda. Kemudian KUHP zaman kemerdekaan juga tahun 1946 penegasan tentang hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Ini berlaku di Jawa dan Madura ketika itu. Ya karena ya apa menungsoni sing ana ijik Pulau Jawa. Kalimantan ya ana tapi ijik suku ngene ya. Kemudian tahun 1973-88 Undang-Undang tentang menyatakan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana di seluruh Indonesia dengan mengubah kitab undang-undang menjadi hukum. Baru ini secara munculnya KUHP, kitab hukum. Bahkan revisi kitab KUHP ini sebenarnya sudah diajukan lama tahun 80-an. Sampai hari ini belum banyak yang direvisi. Jadi isi gunakno hukum Jepang kan, hukum Belanda. Ini contoh KUHP bab 1, ini tentang ketentuan umum, bab 2 kejahatan, bab 3 tentang pelanggaran. Sebenarnya hukum pidana KUHP panjang terus. Kalau kita mau pelajarinya ini, contohnya pasal 1. Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Jadi rata-rata hukum itu ya hukum elong. Makanya saya celah-celah hukum ya juga kadang ada. Bahkan akhirnya di dalam perjalanan pemerintahan kita banyak produk-produk hukum yang dibuat akhir tumpang tindih hukum. Akhirnya Anda ingat nggak di tahun 2019 kata hukum Omnibus Law. Omnibus Law itu adalah penyatuan dari peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan bidang tertentu sing dadi satu hukum undang-undang. Nek iki hubungannya mbek dinas iki. Kemudian asas-asas dalam pasal KUHP. Nulum delictum apa istilahnya. Nulla peona sine previa. Lege pionali. Nah, ini kan bahasa-bahasa Belanda. Tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan terlebih dahulu. Nek kan hukumnya maksud hukum apa? Mestine ya
boleh, tetapi nek kadang ono istilah hukum berlaku surut ngono lho. Wong iki cek salah nek bikin undang-undang dhisik. Atau mungkin koyo ngono kok, wah iki anak menikate pencalon, nek undang-undang iki tetap berlaku, anakku gak bisa nyalonno iki. Wah. Bisa juga seperti itu. Artinya boleh ada Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang yudifikasi atau apa ya, amandemen atau bisa peninjauan ulang tentang. Tapi nek poin mekanisme ini jelas ya apa-apa. Nek tuku sementara ya tak boleh deh. Alasan larangan hukum berlaku surut, hukum itu harus ada dulu. Undang-undang pidana itu berjalan ke depan, tidak berjalan ke belakang. Nah, nek berjalan mosok ya apa selalu tak kena peraturan iki niku nek selalu akhirnya cek kena peraturan. Yo jebakan. Boleh.